Selamat datang di acara kita lagi. Sekarang udah sampai di Oke, teman-teman, jadi saat ini kita udah, ini nggak tahu nanti aku taruh di Belajar Bodoh yang episode keberapa, tapi kali ini aku kedatangan tamu spesial. Ini kakaknya temanku sih, namanya Mas Pute. Thank you Mas Pute udah mau datang ke Belajar Bodoh. Ini apa ya? Program apa ya? Program buat program sendiri. Kita sharing-sharing ke teman-teman generasi muda lah tentang semua hal yang pengen kita gali gitu. Jadi makasih Mas Pute udah mau hadir di sini. Jadi sebenarnya aku udah agak lama sih ketemu Mas Pute. Mungkin Mas Pute udah agak lupa. Waktu itu acara di Wit Art Space, salah satu apa ya, komunitas seni yang ada di Salatiga. Jadi di sana Mas Pute pakai baju, kalau aku nggak salah tulisannya aku HIV, bener nggak Mas? Punya nggak? HIV. Oh, saya HIV. Iya. Jadi Mas Pute waktu itu pakai baju warna putih kalau nggak salah. Merah. Merah ya? Merah. Apa tulisannya merah ya? Aku lupa. Tulisannya yang putih. Oh, merah tulisan putih. Jadi Mas Pute pakai baju itu, saya HIV, aku apa ini kakaknya Bram ya? Aku cuman gitu karena sebelumnya aku udah baca bukunya Bram. Jadi Bram itu adiknya Mas Pute, dia nulis buku apa ya, ilustratif soal komik ya, tentang komik bagaimana keluarganya menghadapi HIV dari kakaknya. Jadi Mas Pute ini kakaknya yang diceritain Bram. Ya. Jadi bagaimana keluarganya proses mendukung Mas Pute itu gimana diceritain Bram lewat komik. Versi komik. Bram tuh sekarang jadi ilustratornya Tribun Jateng, bener ya Mas? Ya. Jadi aku kenal Mas Pute pertama ini dari Bram. Nah, waktu acara itu aku langsung, oh apa ini kakaknya Bram ya? Ternyata aku tanya teman-teman, bener ini Mas Pute. Oh ya. Terus aku kapan-kapan aku ngomong sama Bram waktu itu. Ya. Kawan-kawan pengen ngobrol sama Mas Pute, mau pengen tahu lah lebih jauh soal sebenarnya apa sih HIV, sebenarnya apa tuh AIDS, proses penularannya gimana. Kan kalau generasi muda tabu ya Mas kalau kita ngobrol soal HIV gitu loh. Nah, apalagi HIV identik sama seks bebas dan narkoba. Ya. Dan itu sangat tabu kalau kita ngobrol, apalagi sama orang tua kita. Ya. Itu tabu banget. Cenderung. Ya, dialihkan lah. Dialihkan. Kalau bisa ngobrol yang lain lah gitu. Padahal sebenarnya ini menurutku penting sih. Aku sebenarnya awal sebelum Mas Pute kesini, aku kan main ke rumah Mas Pute. Itu aku gali dulu karena ada cerita di tempat Bram tuh bagaimana proses penularan, bagaimana HIV ini bisa menular ke media apa. Itu aku memastikan ke Bram lagi, ini Bram kalau lewat minuman apa itu bisa nggak? Ya. Karena aku masih khawatir Mas kalau aku main ke tempat Mas Pute terus gini, enggak, emang Bram ketularan apa ya. enggak gitu ya. Kalau dari gelas apa ketularan apa enggak kan masih awam banget aku Mas. Awam memang pasti banyak kepikiran gitu. Itu aku kepikiran, terus aku memastikan ke Bram, enggak, karena gini jelasin sama adiknya Mas Pute itu. Dan aku akhirnya sampai ke rumahnya Mas Pute, aku jelasin, Mas aku pengen ngobrol nih soal HIV AIDS. Mas Pute kira-kira luang kapan? Akhirnya bisa, dan hari ini Mas Pute bersedia hadir di tengah-tengah kita. Nah ini sekarang mau gali gimana sih sebenarnya proses Mas Pute sampai ya sekarang jadi penyintas HIV. Prosesnya gimana Mas, kok bisa apa dulu? Ya dulu emang dengar narkoba ya Mas Pute ya. Itu gimana sih Mas prosesnya, proses awal? Panjang lebar nih. Iya panjang lebar. Panjang lebar. Tahun berapa tuh? Ya waktu itu sih ya sebenarnya kalau terkena HIV-nya atau terdiagnosisnya kita kan waktu itu nggak sadar ya. Nggak sadar. Jadi waktu di Jakarta itu, jadi awal mulanya di Jakarta ya sekolah biasa sih sebenarnya. Kemudian SMP apa SMA tuh? SMA itu. SMP itu udah mulai ya kenal rokok lah gitu, merokok sembunyi-sembunyi lah gitu. Nah SMA itu kebetulan ya, bukannya kebetulan ya mungkin sudah jalannya gitu ya. Jadi ada teman sekolah pindahan dari sekolah lain masuk ke sekolah kita. Kita nggak, ya maksudnya kan kronologinya dia dikeluarin dari sekolah atau kita nggak tahu. Iya benar. Masuklah di sekolah kita, kebetulan saya sekolah di salah satu sekolah negeri di Jakarta. Dia masuk,
ya namanya orang baru kan biasanya pengen ngeblend lah. Ya. Pengen bisa kumpul sama teman-teman di situ. Termasuk saya, ya udah dia di kelas saya, terus mulailah dari situ dia mengenalkan kita sama, pertama tuh dia cuman kasih kita kayak rokok gitu. Tapi rokok asli Mas? Rokoknya udah diganti isi sama ganja ini. Oh, waktu itu ya? SMA ya? Itu SMA tahun 95. Itu SMA kelas 2 lah kira-kira. Berarti kelas 2 udah kenal ganja ya? Iya. Jadi si orang itu menyembunyikan si ganja itu di dalam lintingan rokok yang berbalut ya. Tapi bener bentuknya rokok filter itu Mas? Filter gitu. Jadi isinya udah dicampuran gitu. Ya karena kita nggak tahu ya pakai rame-rame kan. Ngisep rokok biasa lah. Iya. Tapi kok habis itu efeknya kok beda gitu kan. Kok enak gitu. Ya aneh lah gitu pertamanya. Belum ngerasain enak lah, masih aneh gitu. Terus besok-besoknya ya akhirnya kita mulai nagih kan. Kok kayaknya kalau nggak pakai badannya kurang kayak greges-greges gitu lah. Akhirnya si temen itu bawa lagi. Terus dikenalin lagi yang lain, ini ada barang lain lagi. Berarti proses nyoba kedua itu masih dikasih ya? Masih dikasih, gratis. Jadinya kan nggak rugi tuh. Namanya anak sekolah dikasih kan mau aja kan. Apalagi teman-teman yang lain sama-sama satu geng lah istilahnya gitu. Semuanya ikutan gitu. Kayaknya kan kalau lo nggak pakai kan nggak keren lo gitu. Mau kita semua pakai kok. Zaman gitu. itu ya Mas ya? Zaman itu pasti harus pakai nih. Terus akhirnya dia kenalin bawa yang lain apa? Yang lain dia bawa pertama itu sabu. Ya sabu makainya gimana dulu? Pakainya ya dipakai korek gitu di. Oh pakai apa bong gitu ya? Ya ini bukan untuk memperkenalkan. Ya ya. Dulu cerita. Menceritakan prosesnya, tapi tidak untuk ditiru gitu. Ya dibakar gitu kan, ada alat-alatnya lah. Gitu. Agak ribet lah kalau sabu itu. Kemudian kita nggak begitu lama sih pakai sabu itu. Nggak yang dihirup gitu kan? Nggak ya? Nggak, jadi pakai asapnya yang jadi sabunya dibakar, asapnya yang dihirup. Baru berapa waktu kemudian si orang ini bawa ini heroin. Tapi yang heroin yang kelas rendah waktu itu namanya putau. Oke, dulu aku pernah sempat dengerin berita-berita putau. Jadi heroin yang tingkatan rendah lah itu. Putau, jadi harganya boleh dibilang murah banget gitu waktu itu zaman-zaman segitu. Dan waktu itu dia masih ngasihnya nggak berbayar, jadi gratis. Terus ya Mas ya? Iya, jadi. Itu konsumsi itu sehari terus apa? Ya seminggu berapa kali? Itu masih selang-seling on and off gitu ya. Terus pertama pakainya juga masih yang dibakar, di atas kayak ada kertas apalah gitu. Di mana gitu. makainya Mas dulu? Kertas di kamar mandi sekolah gitu lah. Masih bisa dulu? Masih zaman dulu gimana ya? Masih agak ya, bebas gitu ya? Masih gitulah. Kadang di rumahnya teman ngumpul gitu kan. Terus akhirnya setelah di proses pemakaian yang dibakar-bakar gitulah, berubah lah. Dia bilang gini, barangnya udah agak susah nih, kita harus bayar, harus beli. Alibinya gitu ya? Akhirnya kita patungan kan. Dan itu udah, Mas Putra ngerasa udah ketergantungan belum? Iya, udah karena waktu itu udah kalau nggak make kok kayaknya badannya pusing-pusing gitu. Berapa lama tuh Mas, kira-kira? Ya, kira-kira habis pemakaian sekitar 1 bulanan lah gitu. Tapi nggak rutin ya, jadi 1 bulan on off gitu. Itu badan udah mulai nggak enak kalau nggak ketemu barang itu. Itu beli pertama berapa Mas? Beli pertama itu ya kita pahe gitu ya, pakai tema. Itu bantingan lah istilahnya ya. Oh, apa kayak patungan ya? 10 ribuan gitu. Berlima, berenam gitu. Kebeli. Jadi harga 50, 60 itu udah dapat. Udah dapat. Berapa itu Mas? Berenam, berlima gitu. Dan itu akhirnya. Itu belinya dari teman itu ya? Dia yang punya. Mas Putu mikir-mikir kayaknya emang tekniknya dia begitu. Ya, tapi aku sadarnya itu Kak, sudah sekarang inilah maksudnya. Belakangan ini. Dulu nggak sadar. Jadi merasa tertipu lah. Jadi ternyata dia mungkin ya bandarnya gitu kan. Karena dia kasih gratis. SMA itu padahal. Gratis, terus akhirnya kita belinya ya emang patungannya ke dia gitu kan. Tahu-tahu dia yang ada barangnya lah gitu. Dan akhirnya kita pakai terus itu sampai kita lulus SMA. Terus akhirnya udah masuk kuliah kan. Kuliah sebenarnya udah sendiri-sendiri tempatnya. Tapi tetap ngumpulnya sama orang-orang itu aja. Jadi komunitasnya itu
Ya dia lagi karena emang tujuannya sama buat barang itu. Jadi terakhir itu udah sampai apa jarum suntik, makanya pakai jarum suntik. Itu apa Mas? Tetap Ya, putau itu. Tetap putau pakai jarum suntik. Terus pakai itu tuker-tukeran ya kan? Aku dulu bayanganku yang bahaya itu tuker-tukeran jarum suntiknya itu ya. Ya nggak tahu ya, mungkin karena kebiasaan kali ya, kebiasaan kalau berbagi. Minum juga berbagi gitu ya. Lebih enak atau juga pikiran gampangnya sih murah lah gitu. Oke. Kalau beli alat satu kan sendiri-sendiri kan lebih mahal ininya alat suntiknya gitu apa gitu. Ya pokoknya pikiran bodohnya lah gitu, pikiran bodohnya ya. Tapi dulu nggak sadar juga sih Mas ya, maksudnya kalau gitu menularkan memang nggak ada pengetahuan itu. Iya, karena zaman-zaman seingatku itu zaman bahkan dari SMP, SMA itu bahaya narkoba itu nggak begitu gencar ya di sekolah-sekolah tuh belum bahkan rame lah. Waktu kemarin aku ngobrol Mas Putra sempat mikir kalau ini memang settingan apa ya kayak memang untuk menghancurkan generasi muda gitu ya. Konspirasi global. Konspirasi global. Nggak konspirasi global. Apa ya kayak ada kesengajaan. Ya waktu itu memang ya dilalah gitu ya, masa-masa 95 itu terus sampai sebelum krisis moneter itu 98 itu. Tapi emang itu ini sih kalau tak kritisi di pikiranku gitu. Kok ya gampang banget waktu itu. Dapat barang gampang. Sampai bahkan Mas Putra cerita kalau di pinggir-pinggir warung juga, warung pinggiran juga jual gitu ya. Dagang asongan itu ya sambil jualan itu. Padahal kalau sekarang paling minuman, miras gitu ya. Gitu. Dulu putau gitu-gitu jual. Jual dia. Jadi sampai segitunya. Baru terus kan momen reformasi 98, itu kan. 98 terus. Umur berapa tuh Mas? Itu udah ya berarti 18. Udah lulus ya? Udah lulus SMA. Udah lulus ikut nggak demo-demo Mas? Enggak. Oh enggak? Karena demonya di tempat lain. di bawah jembatan tempat tersembunyi. Sambil make ya. Demonya demo suntik. 98 jadi 98 pas proses geger-geger tuh Mas Putra masih pakai ya? Masih pakainya itu malah lagi parah-parahnya. Karena sempat ada satu tempat universitas di Jakarta. Ya ceritanya sih pengen jadi anak seni juga sebenarnya. Oh iya. Pengen masuk IKJ waktu itu. Ya? Karena tapi kondisinya lagi teler atau gambarnya nggak jelas atau gimana. Itu sempat daftar berarti kan Mas? Iya udah masuk itu seleksi gitu kan? Seleksi udah gambar segala macem. Tapi fase ketika tes tuh malah pas parah-parahnya kondisi tubuh ya. Akhirnya nggak keterima. Akhirnya belok ke tempat sekolah lain, kuliah lain gitu kan. Tapi ya karena udah sehari-harinya itu harus menggunakan putau itu kan. Ya akhirnya uang kuliahnya dipakai, ke kuliah nggak nyampe gitu. Ketemunya ya teman-teman itu ya. Kuliahnya juga ke DO juga akhirnya kuliahnya. Oh kuliahnya ke DO? Iya. Di DO akhirnya. Terus gimana Mas? Proses setelah DO itu gimana? Ya yang jelas sih orang tua marah kan. Dikasih kuliah kok nggak malah. Oh tapi orang tua masih Jakarta sih ya itu ya? Sama-sama di Jakarta ya? Masih sama-sama di Jakarta waktu itu. Terus akhirnya sempat udah denger kan, maksudnya mungkin melihat gerak-gerik anaknya kok udah beda gitu. Aneh gitu ya? Aneh lah. Sering menyendiri, terus temen-temennya kok udah kuliahnya beda-beda kok kumpulnya masih sama itu mungkin gitu ya. Terus akhirnya sempat ada orang tua mulai agak sadar kalau anaknya kok kayaknya mungkin ke arah itu, ke arah pengguna narkoba. Cuman nggak sampean secara mulut lah gitu ya, verbalnya nggak ngomong. Tapi akhirnya intinya waktu itu udah sempat terjadi ya marah lah orang tua gitu kan. Dan akhirnya saya sempat diungsikan ke tempat luar kota. Di Bogor apa? Bogor kan. Jadi Om itu punya peternakan, kebetulan dokter hewan, nggak nyambung sih ya. Ya, dokter hewan. Nah, intinya di sana ya sama Om itu menyendiri lah gitu. Nggak ada komunitas apapun di sana, cuman Om. Tetangga tapi ada? Tetangga ya kayak tetangga kampung jauh banget. Jauh-jauh ya? Karena di desa banget. Berarti kan ada rumah di sekitar peternakannya Omnya Mas Putra gitu ya? Kampung gitulah, tapi rumahnya jauh-jauhan. Tidurnya berarti Omnya juga sama keluarganya tinggal di situ? Om kebetulan masih sendiri juga. Oh, waktu itu masih sendiri.
Terus jadi tinggal kayak di mes gitulah. oh, Mas Putu tinggal di situ juga. Tinggal sama om. Dan itu udah nggak ada penyuplai barang ya? Ya iya, otomatis pokoknya waktu itu cuma dibekelin baju seadanya, terus kayak mie instan, nggak dikasih uang, pokoknya bener-bener yang aksesnya diputus. Berarti mungkin itu cara orang tua, Ya, cara mungkin bapak itu cara untuk juga. menghindarkan dari hal yang memang dianggapnya Mas Putu udah masuk ke situ ya? Ya betul. Tapi Jadi, HP udah ada belum Mas? HP waktu itu udah ada sebenarnya. Tapi Mas Putu udah bawa belum? Waktu nggak kuliah? nggak dikasih. Waktu kuliah pun nggak dikasih? Nggak dikasih, kebetulan nggak dikasih. Jadi kalau dikasih. Berarti komunikasi sama temen paling janjian gitu doang ya dulu? Jadi benar-benar yang nggak cecetan nggak ya? dulu nggak ada PHP. Nggak, ya. Oh iya bener, karena harus ditepatin kan, Iya. tiap janji kan. Iya. Nanti kalau takut, wah kasihan temanku nungguin di Pakai sana telepon nggak? rumah dulu. Oh iya bener. Telepon rumahnya kan, ntar Nanti janjian jam di sini 3. ya. Ya, jadi Oh, beneran iya, harus jam iya, segitu iya. ada di situ. Iya, Kalau nggak ada bener ya. sih, kalau sekarang kan bisa. Kayak tadi ya, Mas kalau diajuin gimana? Kan susah kalau. Ya. Akhirnya ya gitu. Akhirnya di tempat Om itu putus zat istilahnya Ya. kalau bahasa pecandu itu putus zat. Jadi ngerasain yang rasa sakau gitu tuh kan. ya. Jadi Gimana Mas rasanya sakau? rasanya gimana ya? Pertama yang dirasain apa? Yang jelas sih Proses- kayak mirip demam kayak gitu. Berapa Jadi lama? demamnya Setelah sih nggak pemakaian berapa lama itu? itu langsung kok. Jadi misalnya hari ini saya putus, besoknya itu langsung menggigil. Oh. Terus kayak greges-greges, terus nyeri Pikiran sampai ke terus macam-macam tulang-tulang. gitu. Ya? Yang paling berat emang pikiran sih, pikirannya itu Oh, Mas, pengennya pikirannya apa? pengen balik ke Jakarta lagi. iya ke teman-teman itu cari barang piye carane gitu kan. Tapi karena udah di tempat yang jauh, mau mikir ke sananya gimana, ke Jakartanya gimana, naik apa gitu kan. Ojek juga nggak tahu tempatnya gitu. Ya akhirnya ya diem aja di situ. Berarti fase sakau itu membuat Mas Putu kayaknya saatnya berhenti apa belum? Ya waktu itu mau nggak mau emang harus berhenti. Walaupun hati dan pikiran masih pengen Iya, itu. karena yang paling susah itu memang sebenarnya pikiran. Jadi sugestinya itu. Jadi akhirnya karena udah jauh, ya memang ini strateginya kali ya. Strateginya. Kalau di bahasa pecandu itu pasang badan gitu. Oh, pasang badan karena Iya. emang udah nggak kalau di penjara apa? Ya kalau misalnya secara paksa misalnya kalau orang ketangkep kan otomatis dia nggak dapat barang kan. Iya. Penjara zaman dulu tapi Iya, ya kalau penjara zaman sekarang nggak Wah, tahu. ya. Malah tambah banyak barang. Iya, mungkin. Jadi ya gitulah. Akhirnya Itu proses berapa lama? proses sekitar 5 harian lah itu badannya sampai yang gitu-gitulah. Makan aja nggak enak. Berarti cuma didiemin di dalam kamar sama Om. Ya pokoknya Om ngapain? di Berarti? rumah. Cuma dimantau doang dari. Om berangkat pagi dia nggak tahu kemana lah gitu. Peternakannya kan luas terus gitu. Ya balik sore gitu. Aku diem aja di rumah gitu, nonton TV lah, apalah segala macem gitu. Ya ngerasain awak gitu lah. Lah fase sakit tuh biasanya pagi, siang, Ya hampir sepanjang hari itu pasti gitu, selama 5 hari. Selama 5 hari. Lepas 5 hari gimana Mas? Lepas 5 hari itu, ya waktu itu Om cuman bilang katanya kalau kamu lagi rasa nggak enak, coba kamu berdoa lah gitu. Caramu dewi lah, gitu. Caramu sendiri. Kalau emang sholat, ambil air wudhu, sholat gitu. Ya tak kerjain aja, padahal waktu itu megang air aja males. Karena Dingin banget rasanya gitu. Jadi beda banget sama orang normal lah gitu. Tapi akhirnya dikerjain. Di hari ke-6 itu, bangun besok paginya, kok udah nggak gemeter-gemeter badan gitu. Parah kayak sebelumnya ya? Udah kayaknya biasa nih, terus udah ada rasa lapar gitu kan. Mungkin lapar kemarin kan makannya nggak enak kan. Terus akhirnya makannya udah mulai lahap, berarti udah normal ini kayaknya gitu kan. Ya udah, terus si omku bilang ya berarti kamu udah ngelewati fase yang sakau-sakaunya itu. Terus dari situ mungkin laporan ke orang tua atau gimana ya. Intinya jangan ke Jakarta. Pokoknya habis dari Bogor itu langsung ke Salatiga. Kebetulan di Salatiga masih ada Simbah. nenek. Tinggal di rumah nenek gitu. Pokoknya jangan sampai menggok ke Jakarta. Ya itu mungkin salah satu cara juga ya. Berarti kalau di Salatiga Mas Putu nggak ada temen ya? Iya kan? Iya, sama sekali. Ya kan orang baru kan? Iya. Jadi meskipun misalnya Salatiga ada komunitas
pemakai itu. Saya nggak tahu karena nggak punya jaringan iya, kan. nggak punya jaringan. Dan tahun-tahun itu juga kan belum musim HP-an Ya, kayak sekarang. bisa chat sana, ada jaringan nggak di sini Iya. nggak gitu ya? Jadi ya akhirnya benar-benar terputus. Di situ ya istilahnya menjalani hidup baru lah gitu ya. Sama nenek kebetulan bidan, punya klinik di rumah juga, klinik rumah gitu kan. Ada orang lain. Tapi nenek tahu nggak Mas? Kalau sebelumnya Mas Putu candu gitu tahu nggak? Ya secara verbal mungkin eksplisit enggak ya. Mungkin cerita-cerita aja lah. Intinya ya nenek nerima aja lah cucunya tinggal di rumahnya gitu. Yang namanya cucu gitu. Iya. Ya udah pokoknya terserah kamu mau ngapain di sini gitu. Itu berarti Mas Putu setelah balik dari Bogor cuman ngapain Mas sebelum kan katanya Mas Putu di Salatiga kuliah lagi kan? Fase belum kuliah setelah tinggal di Salatiga tuh ngapain aja kegiatannya? Ya bantu-bantu nenek aja. Ya di rumah pokoknya paling kenal tetangga-tetangga sekitar rumah yang di Salatiga sekarang ini gitu. Tapi udah nggak ada kepikiran obat-obat lagi nggak ada? Ya alhamdulillahnya sih waktu itu udah nggak. Udah fase di Salatiga tuh berarti udah nggak ada. Udah mulai berpikir kudu ngopo ya, harus ngapain, berbuat hal yang baru gitu. Melanjutkan hidup lagi gitu. Ke arah yang lebih baik gitu. Udah mulai menemukan pencerahan gitu. Apalagi kan tinggal sama nenek kan, nenek udah sepuh. Terus apalagi kalau yang bantuin nenek kan maksudnya om-omku kan udah nggak di rumah itu lagi, tinggal aku tok sama ada salah satu adik juga lah di situ. Ya udah akhirnya mulai kepikiran kuliah lagi. Berarti 9 ya, sekitar tahun 2001 berarti 2001 kan? Nah, jadi mulai kuliah tuh? Proses perenungan lah istilahnya. Proses berhenti sampai perenungan itu setahunan lah. Oke. 2001 mulai memutuskan saya kuliah lagi lah. Dan itu juga perjuangan juga, maksudnya perjuangan tuh meyakinkan orang tua. Oh, sempat tinggal tuh. Sempat biyen kowe tak sekolah ke orang gede. Iya. Gitu. Ngapain aku keluar uang lagi buat kamu gitu kan. Kalau mau kuliah ya bayar sendiri misalnya gitu, bahasa gampangannya gitu. Terus gimana? Tapi dengan ya dibantu nenek juga kan sama eyang. Ya istilahnya mungkin ya kasihan lah mungkin gitu ya. Akhirnya dibantu sama orang tua juga kuliah di salah satu perguruan tinggi di sini, Salatiga. Terus itu ngambil apa Mas? Ya itu ngambil jurusan usaha perjalanan wisata. Kalau dulu ikutnya program profesional. Oh, sekarang ada sih pariwisata. Sekarang ikutnya Fakultas Ekonomi sekarang. Oh, Fakultas Ekonomi. Kalau nggak salah. Udah lama aku udah enggak. Aku soalnya beda kampus. Aku di Undip. Dengan Undip ya. Terus akhirnya ya itu menjalani biasa aja tuh, normal, maksudnya badan juga biasa-biasa aja. Ya sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja. Terus lulus tahun 2004. Kemudian terima kerja. Kerjanya di Semarang waktu itu di salah satu perusahaan swasta lah. Dapat kerja ya 2 tahunan lah, udah lumayan kan, udah lumayan jalan banget lah. Terus di tahun 2006 itu udah 2006 pertengahan lah, itu mulai gejalanya sakit itu tipes. Tipes pertamanya tipes, jadi masuk rumah sakit di Opnam. Tipes gitu, terus sembuh sebulan sembuh, terus kerja lagi, kumat lagi berapa bulan lagi, sampai 3 kali Opnam. Jadi badan udah mulai agak kurusan karena tipesnya itu ya, waktu itu emang mikirnya tipes, ada hasil labnya. Terus sampai kerja kan ya, kalau izin terus kan ya lama-lama iya sih nanggung kan. Masa perusahaan intinya izin diizinke. Intinya ya kerjaan juga akhirnya selesai. Terus nganggur lagi, terus akhirnya mikir kerjaan yang di mana akhirnya cari kerjaan. Waktu itu sampai ke Jogja. Nah di Jogja itu udah kok demam tinggi gitu, panas tinggi. Terus kayak di leher itu udah kayak ada benjolan-benjolan gitu, keras-keras gitu. Nggak tahu kenapa kan. Nah, akhirnya pulang dari sana ke Salatiga naik motor. Jadi ke Jogja bolak-balik naik motor. Sampai Salatiga itu udah sesek. Jadi itu naik motor sendiri. Tapi bukan COVID ya. Ya bukan. Karena belum COVID ya.
gejalanya emang hampir mirip karena itu naik motor kan? Naik motor. Udah sampai rumah tuh udah badan udah panas tinggi, sesek. Terus akhirnya pertama ya di kerokin lah gitu ya. Iya, orang biasanya orang Jawa lah kerokin gitu. Ya, besokannya kok nggak sembuh, terus dibawa ke dokter langsung merujuk ke rumah sakit paru di Ngawen ada di Salatiga kan. Terus di rumah sakit paru masuk UGD. Singkat cerita ini diagnosisnya kena TBC paru. Awalnya ya? Ya, jadi dikasihnya pasti obat TBC. Seseknya karena TBC itu, jadi demamnya juga karena itu katanya. Terus dikasih obat TBC, itu opnam hampir sebulan lah. Kok nggak sembuh-sembuh, malah ngedrop. Terus ngedrop. Ya, dan itu emang obatnya obat TBC ya? Kan obat TBC kan memang bisa menyembuhkan TB kan, TBC kan. Tapi kok nggak pulih-pulih. Nggak pulih-pulih ya. Dokter kan mulai bertanya-tanya. Terus keluarga aku udah mulai dikumpulin nih. Kok kayaknya mau pesan rumah masa depan. Kayaknya dokternya udah mau nyerah nih kayaknya. Tapi Mas Putra tahu ya, keluarga dikumpulin tahu? Yang cerita keluarga, karena posisi aku udah nggak sadarkan diri. Jadi udah pakai berapa lama Mas? Nggak sadar gitu. Berapa lama? Ya sekitar 2 mingguan lah, seminggu. Itu udah ya sih, bukan koma ya? Koma apa bukan ya? Ya antara itulah, antara ada dan tiada. Jadi mirip-mirip gitu lah. Jadi udah ya mungkin diajak omong-omong juga udah susah kan. Akhirnya keluarga dikumpulin, mungkin ada dokter kan ngobrol-ngobrol kan, ditanya, oh dulu pernah di Jakarta dan seterusnya, oh pernah ini juga narkoba gitu lah. Mungkin dokternya mulai ngeh gitu kan. Iya, gejala-gejala ini ya. Nah itu tahun 2007 awal sekitar SMP bulan Februari lah. Februari 2007. Terus dokternya mulai mengarah ke arah HIV atau AIDS waktu itu. Cuman di 2007 itu di Salatiga belum ada tesnya. Jadi itu ya belum. Jadi mau izin ke orang tua atau gimana, darahnya diambil untuk dibawa ke Karyadi di Semarang. Nah kebetulan yang bawa orang tua aku juga. Bapak ya? Bapak bawa ke Karyadi, pokoknya dikasih tahu masuk ke klinik VCT, ketemunya dokter ini dan ini gitu. Ya udah terus dites di sana, hasilnya langsung jadi cepet tuh, nggak nyampe 1 hari lah, udah langsung jadi. Dan memang benar akhirnya sudah dinyatakan, waktu itu malah sudah dinyatakan AIDS stadium 3. Oh malah AIDS ya? Mengarah mau masuk ke 4 gitu. Karena udah kekebalan. Karena nggak obat juga nggak disupport obat. Ya. Dibiarin aja karena nggak ketidaktahuan itu ya. Iya, berat badan itu normalnya di angka 60-an lebih. Waktu itu yang di rumah sakit udah di bawah 40. Ini sekarang berapa Mas? Kalau sekarang 68. Oh iya. Kalau aku bisa bayangin kalau 40 seberapa. Gua tulang-tulang gitu. Ya udah kulit sama tulang ya. Gitu. Zaman dulu juga belum ada dokumentasi. Oh iya. Makanya aku sempat tanya ke Mas Putra, Mas ada nggak dokumentasi sebelum dan setelah Mas Putra terkena narkoba gitu. Pas lagi dirawat atau enggak? Ternyata nggak ada, ya kepikiran. Modelnya juga HP-nya masih yang SMS-an doang. Oh iya. Belum ada fotonya. Mungkin udah ada tapi belum beli. Belum beli. Nah itu terus kalau proses tahunya Mas Putra, apa langsung dikasih tahu nggak ya? Enggak. Sama keluarga? Enggak. Jadi bawa hasil, terus mungkin berarti setelah tahu langsung dirawat di mana? Ya tetap di situ. Tetap di situ, tapi obatnya ganti mungkin ya? Ya waktu itu sih aku nggak spesifik nanya obatnya gimana. Iya. Intinya pokoknya dirawat tetap di situ, hampir 2 bulanan, akhirnya udah mulai berangsur-angsur pulih. Oke. Dan memang kalau secara teori, secara teori sih memang harus diobati dulu TBC-nya. Memang agak dengan komplikasi dengan ada. Oh tetap nganu ya, tetap nggak TBC-nya tetap memang iya ya. Iya, TBC-nya tetap. Oh aku pikir tuh karena salah diagnosa. Enggak. Oh TBC-nya tetap iya. Jadi kemungkinan TBC itu udah lama di tubuhku. Cuman karena kekebalan tubuhku kemarin bagus, nggak jadi sakit. Nah mungkin yang saat itu udah saat sakitnya karena udah kekebalan sangat menurun gitu. Karena kan si HIV ini nyerangnya
kekebalan tubuh kita, khususnya sel darah putih, salah satu sel di darah putih kita yang fungsinya untuk mengaktifkan kekebalan tubuh kita. Jadi bayangin aja kalau istilahnya negara, tentaranya tanpa tentara lah. Iya. Gitu. Ya Gimana rentannya itu gampang negara ya. Porak-poranda lah istilahnya gitu ya. Gambarannya gitulah. Ya. Terus akhirnya 2 bulan itu ya boleh pulang ke rumah. Berat badan juga udah mulai nambah 1-2 kilo gitu. Di rumah itu orang tua cuman bilang gini, ini ada obat dari rumah sakit Karyadi. Itu belum tahu ya? Belum tahu belum sama tahu, sekali. maksudnya belum tahu ya. Takut TBC. TBC paru waktu itu. Obatnya juga udah banyak banget gitu kan. Terus pokoknya diminum lah setiap hari gitu. Waduh, tambah lagi nih obatnya gitu. Tapi aku nggak nanya itu obat apa. Ya intinya diminum setiap hari. Nanti kita keluarga pasti dukung, ngingetin lah. Tapi seterusnya kamu harus ingat sendiri karena obatnya harus diminum terus. Tapi aku ya nggak kepikiran kok diminum terus ya, pokoknya minum aja. Tak minum. Terus itu belum tahu juga tuh. Akhirnya sampai ada orang datang ke rumah, nggak kenal. Intinya dia tahu aku dari Semarang. Kok iso ngerti aku gitu kan? Bingung juga kan? Jangan-jangan itu yang nemuin langsung Mas Puta apa bapak dulu? Langsung di ke rumah. saya. Langsung Mas Puta. Kebetulan kan bapak lagi pas nggak di rumah. Dia langsung ketemu aku. Terus dia kenalan gitu kan namanya. Aneh juga ya, ini orang siapa? Kok bisa ngerti jeneng kenal we ora. Kenal we ora gitu. Ternyata dia katanya kerja di Balai Paru Semarang. Ya mungkin ada kaitannya lah. Atau pinter-pinternya dia ngomong kali. Intinya dia cuman ini Mas menjelaskan kalau kapan-kapan nanti ikut kumpul-kumpul sama kita gitu. Kumpul-kumpul apa gitu. Ya nanti Mas juga tahu lah kalau udah enak badannya, soal intinya tertarik gabung sama kita kumpul-kumpul nanti biar ada temennya lah intinya gitu, teman apa gitu kan nggak ngeh kan. Akhirnya dia kasih amplop titipan ini nanti kasih ke bapak, kalau enggak di Mas Puta mau baca-baca juga boleh. Baca-baca kan udah mulai pertanyaan tuh. Terus tak buka amplopnya, terus judulnya kok itu setelah pulang ya, setelah masih Bali kan. Dan ternyata Masnya itu orang Salatiga juga yang bikin aku percaya Mas Teh. Aku rumahnya deket sini juga Mas gitu. Jadinya ya oke lah gitu, maksudnya tak tompo ini kan. Terus tak buka bukunya kok ada judulnya HIV. Terus ada bagaimana cara pengobatan AIDS gitu. Waduh, kok serem-serem ini. Terus HIV dan TB gitu kan. Malah, nah yang satu-satunya di rumah sakit kan cuma aku. Yang lain kan belum nggak ada yang sakit maksudnya. Berarti aku sakitku iki yo, apa piye yo. Jadi itu masih bertanya-tanya apa udah yakin bahwa Mas Puta yakin bertanya-tanya sendiri maksudnya orang tua kok nggak ngomong gitu ya gitu apa gimana, terus ya sempat merasa apa ya stres sendiri lah gitu. Stres sendiri yo. Tapi Kak, itu maksudnya Mas Puta sendiri udah sakitku ini mengira-ngira. Udah yakin belum ya? Belum, masih mengira-ngira. Terus habis itu tak baca salah satu buku kan. Ya udah deh, tak baca-baca deh satu gitu. Bukunya judulnya HIV dan TB. TBC dan HIV lah gitu. Menceritakan apa tuh, Mas? Menceritakan. Jadi bahasanya tuh sangat sederhana dan ada kutipan-kutipan dari pasien yang mengalami. Jadi di situ aku kok begitu baca kok kayak aku banget gitu. Kok sama gitu, gejala-gejalanya juga sama. Kondisinya ya? ketika kena TBC seperti ini, terus kemudian ada ketika masa TBC-nya sudah mulai pulih, masuk pengobatan HIV-nya akan terjadi proses seperti ini dan seterusnya. Di situ sangat detail tapi dengan bahasa yang sederhana. Baru aku langsung yakin. Wah, nah, ini tak minum juga obatnya mirip-mirip gitu. Di situ juga dikasih gambaran obatnya kayak gini. Terus perasaan pertama Mas Puta tahu kalau Mas Puta memang sakit HIV ya? Waktu itu aku langsung gini. Apa yang dipikir? Sesok aku pasti mau diare. Iya karena berita dulu kan gitu Mas. Maksudnya karena taunya kan ya taunya sepatah-patah doang gitu loh. Bahwa resiko terburuk itu kematian kan HIV AIDS gitu.
Intinya kalau HIV atau berarti AIDS itu udah putus asa Mas? ya Fase tinggal itu nunggu aja lah. Ya wis lah. pasrah aja gitu. Pasrah aja lah. Kalau emang masih dikasih hidup ya alhamdulillah gitu lah intinya. Ya mungkin juga itu cara orang tua maksudnya gini. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan nggak ngasih tahu secara langsung, Frontal, cuman lewat media itu tadi biar dibaca-baca dulu gitu kan. Ya itu mungkin beda-beda karakter ya keluarga ya. Mungkin kan nggak tegel juga kalau ngomongin le kowe iki HIV. Iya makanya. terus gimana Mas? Fase berikutnya gimana? Terus setelah Mas Putra tahu, apa Mas Putra tanya ke Bapak atau menjelaskan ke aku Pak kok ono sama sekali nggak nanya sama enggak. orang tua. Enggak. Waktu itu cuman ya pokoknya tak tunggu aja waktunya berlalu gitu kan, maksudnya 2 hari, 3 hari, seminggu kok udah mati-mati gitu. Terus akhirnya ya mulai tanya sama bapak, Pak yang kemarin itu sopo sih sebenarnya gitu. Terus akhirnya udah mulai cerita, oh itu aku ini tanya ke yayasan di Jakarta yang nangani tentang HIV gitu. Wah sampai cari tahunya ke Jakarta ya. Terus dapatlah nomor orang itu yang datang ke rumah. Dia yang misalnya bantu teman-teman yang sudah kena HIV di Salatiga. Oh ngono, berarti yo aku yo emang gue 100%. Iya, checklist terkonfirmasi ya. Terkonfirmasi. Ya udah, ya kalau kapan-kapan mau ketemu ini aja dikontak nanti sama Bapak juga gitu. Berarti Bapak udah cari informasi ya sebelumnya. Iya, jadi lebih dulu udah mengumpulkan informasi. Keluarga juga mungkin sudah diceritain dulu kan. Waktu masa-masa aku belum sadar. Akhirnya mulai ketemu sama kontak temen itu, terus diajak ke pertemuan di rumahnya. Rutin ya Mas? Ya sebulan sekali lah. Sebulan sekali. Waktu itu sebulan sekali, kadang ya 2 bulan sekali, nggak tentu. Apa Mas? Isi pertemuannya apa? Pertemuannya tuh ya cuman ya kayak duduk biasa gini, kayak ngumpul-ngumpul gitu. Terus nanti kenalan. Oh kenalan. Saya ini, terus dan mereka open langsung. Saya HIV sejak tahun ini, saya gitu ya? Pernah kena ini dan ini, terus ada yang cerita juga karena pernah kena TBC paru gitu kan. Nah di situ kan aku langsung wah berarti saya nggak sendiri, gitu kan, nggak merasa sendiri. Dan ternyata memang ada orang-orang yang penyintas HIV lah istilahnya bahasanya. Dan Mas Putra mulai ngerasa emang harus ini aku saat ini harus aku jalani gitu Mas ya. Iya. Mulai setelah bertemu itu ya. Dan ada motivasi. Ada motivasi. Ternyata mereka kok sehat-sehat aja gitu. Nggak ngelokro nggak lemes gitu, dan bisa sehat gitu, masih kerja semua juga gitu kan. Akhirnya ya mulai ikut rutin kumpulan itu, ya cuman cerita-cerita aja gimana kabarnya pertamanya awalnya gitu, terus mulai dimasukin dari buku itu tadi. Kita bahas ini ya hari ini ya tentang HIV itu gimana di tubuh kita seperti apa, terus bahas apalagi gitu. Atau kalau misalnya besok kok kayaknya nafsu makanku nggak enak nih, besok kita ini ya undang teman kita yang dari dokter apa dinas kesehatan atau apalah gitu, ngisi tentang gizi misalnya gitu. Jadi ternyata caranya seperti itu. Jadi emang benar-benar disupport dengan adanya komunitas itu ya? Iya, kalau bahas istilahnya kelompok dukungan sebaya, peer support. Oke. Jadi sesama sebayanya di sini sama-sama penyintas HIV. Gitu. Jadi dari situlah mulai kenal dengan komunitas itu. Terus akhirnya lambat laun udah mulai kenal orang banyak yang dinas. Berarti kan setelah Mas Putra nggak kerja, terus didiagnosa HIV itu, Mas Putra langsung aktif ikut itu ya komunitas itu. Komunitas itu. Ya pokoknya semenjak itu berarti lah. Bapak juga katanya memang ikut mendampingi ya. Jadi ikut pokoknya menyebar luaskan informasi ini, terus piye carane tidak lagi ada pute-pute yang lain lah istilahnya gitu. Jadi kita waktu itu banyak ke rumah sakit, terus kalau ada yang diagnosanya seperti itu ya kita dampingi langsung. Berarti Mas Putra juga ada dukungan internal dari keluarga, juga dari komunitas ya, jadi tambah kuat gitu Mas ya. Ya, jadi sangat penting ya dari dukungan keluarga. Penting banget karena untuk menguatkan psikologi seseorang itu kan, apalagi dengan pernyataan bahwa
sampai sekarang HIV itu belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Obatnya ada tapi dia hanya mengendalikan jumlah virusnya supaya tidak bertambah banyak. Ya kalau bahasa lainnya kalau di medis misalnya kayak orang sakit gula, kadar gulanya kan dikendalikan, minum obat kan, sama HIV juga. Oke. Jadi di fase itu kan pasti orang down banget ya, karena kan dianggap bahkan kadang diasingkan sama ya sempat ngerasain kan maksudnya dulu cerita kalau teman-teman setelah tahu juga ada yang nggak menghindar. Waktu awal-awal itu memang yang maksudnya, cerita orang tua pernah ngalami waktu di rumah sakit sih waktu itu. Jadi setiap dokter habis meriksa aku gitu pakai stetoskop kan, stetoskopnya tuh dibuang. Orang tua kan bingung, kok sakit apa sih anakku gitu waktu belum tahu waktu itu. Apa sama sakitnya parah banget apa gimana kan gitu. Padahal cuman badan gitu ya. Iya, badan cuma. Berarti kan bisa disimpulkan kalau dulu sebenarnya tim medis pun belum tahu secara detail bagaimana proses penularan itu ya. Ada perilaku diskriminasi juga dari layanan dari kesehatan medis juga. Kesehatan. Terus dari teman-teman juga Mas Buta mulai cerita-cerita teman internal yang memang deket-deket aja. Karena belum punya kerjaan tetap. Waktu itu ya cuma ngumpul di komunitas kelompok dukungan tadi. Jadi kita ke rumah sakit, terus kadang ke luar kota ke rumah sakit juga nyari temen HIV yang sama juga. Ya nongkrongnya sama teman-teman yang kuliah yang di sini. Nongkrong mulailah kenal musik gitu. Nah dari kumpul sama anak-anak musik itu cerita satu persatu ke mereka tentang aku gitu kan. Ya ada teman yang masih temenan, tetap support, tapi ada juga yang tiba-tiba ngilang gitu. Ya biasa ya karena proses ketidaktahuan itu kan salah satunya faktor orang itu menghindar dari karena memang ketidaktahuan itu. Ya untungnya sih aku anggapnya ya udahlah tak cuekin aja. Ya, makanya aku pertama kali ketemu Mas Puta dengan Mas Puta pakai baju itu aku rasa wah orang gila ya, maksudnya saya kok HIV berani banget loh maksudnya gitu. Ya makanya penegasan, padahal orang kebanyakan kalau memang dia penyintas HIV kan kadang kalau bisa disembunyikan dan orang nggak tahu. Nah ini Mas Puto malah pakai kaos dan terang-terangan saya HIV kan. Sampai aku sekarang pun masih banyak yang kayak gitu. Masih banyak yang tertutup, teman-teman kita tuh kita dampingi di bangsal-bangsal, di kabupaten kota yang pelosok-pelosok itu banyak yang Mas nek iso jenengan mawon nggih sing ngetos gitu. Oke. Keluarga saya jangan sampai ada yang tahu, itu sampai ada yang kayak gitu. Jadi ya kita memang harus pelan-pelan. Dan kita kasih motivasi keluarga harus tahu paling enggak salah satu kalau jenengan nanti ya kita nggak mau sakit kan. Kalau masih sehat alhamdulillah, kalau jenengan tiba-tiba harus rawat inap atau apa kan harus yang bantu keluarga. Kita kan cuman motivasi aja gitu kan. Oh ya, jadi ngomong-ngomong, jadi setelah Mas Puta ini bergabung ke komunitas, pada akhirnya sampai sekarang Mas Puta punya yayasan apa? Yayasan, kalau panjangnya Yayasan Sehat Peduli Kasih. Kalau singkatnya? Singkatnya YSPK. YSPK itu menaungi teman-teman yang teman-teman ODA gitu ya? Ya, teman-teman orang dengan HIV. Ya, orang dengan HIV/AIDS di seluruh Jawa Tengah ya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Jadi awalnya cuman komunitas kecil aja, ya, Salatiga, berawal dari Salatiga. Jadi berawal dari Salatiga, terus kita kok mulai dapat kontak-kontak dari kabupaten lain. Kita diurusin Ya pokoknya intinya minta bantuan gitu ya. Intinya pengen kumpul juga dong kayak Salatiga gitu. Akhirnya kita mulai bentuk kelompok-kelompok di kabupaten. Berarti Salatiga salah satu motor juga ya Mas ya? Kalau di Jawa Tengah ya? Jawa Tengah dulu waktu awal-awal aku di Salatiga. Ada siapa tuh kelompok Mas? Itu cuman Salatiga, Semarang, sama Jepara. Oh, waktu awal ya? Yang awal-awal banget. Jadi mereka motor-motornya lah. Dari situlah mulai bergerak kemana-mana. Dan sampai sekarang itu semua kabupaten sudah ada kasus HIV-nya semua. Jadi lebih jelas ya. Dan penanganan lebih jelas, maksudnya orang-orang ini yang kalau dulu kan nggak ada data itu, makanya penularan semakin banyak gitu ya, mungkin ya Mas ya. Informasi juga tidak terpapar seperti sekarang. Terus juga kan media sekarang udah berubah, gitu, banyak media yang bisa kita gunakan. Tapi menurut Mas Puta ada perubahan nggak dengan jalannya yayasan ini? Dengan sebelumnya belum ada yayasan,
orang itu lebih terbuka apa sama aja juga tertutup kayak dulu tentang informasi pribadinya kalau dia kena informasi pribadinya tetap sama aja ya mungkin ya. Kalau aku pribadi ya melihatnya memang ketika seseorang secara pribadi mau mengungkapkan status HIV-nya itu kan keputusannya dia sendiri. Tapi tetap kita harus memotivasi dia bisa terbuka. Oke. Karena kita kasih gambaran kalau keuntungannya terbuka itu seperti apa, kalau tertutup itu seperti apa gitu kan. Kalau paling enggak dengan lingkungan keluarga dulu lah. Gitu. Kalau kamu keluarga, kamu dengan terbuka dengan keluarga bisa dikasih dukungan kan. Tapi mereka punya ketakutan kalau aku diusir gitu, sampai kayak gitu. Ya kita harus bisa meyakinkan mereka supaya mereka juga kuat gitu. Ya paling enggak kita dulu yang jadi keluarganya mereka gitu. Oke. Jadi komunitas juga bisa apa ya? Jadi keluarga kedua. Keluarga pertama yang mungkin ketika dia ada ketakutan kasih dukungan dulu biar dia juga bisa menyampaikan ke keluarganya ya. Iya, malah karena dia yang tahu duluan malah kita kan. Bukan keluarganya kadang gitu. Ya kalau secara perkembangan dari sisi medisnya layanan sekarang semua udah bisa tes HIV. Oke. Jadi udah mulai bergerak maju lah. Di kabupaten, setiap kabupaten Jawa Tengah udah bisa tes HIV. Itu sejak kapan tuh Mas? Puskesmas juga udah bisa. Oh, sampai ke puskesmas sampai ya? Ke puskesmas. Ya sejak kapan tuh? Karena aku ngikuti dunia aktivis ini ya sejak mulai 2000. Mulai dianggap oleh pemerintah bahwa ini sepertinya tiap-tiap fasilitas kesehatan di daerah tuh harus punya. Itu kalau secara global itu sebenarnya kan ini kan HIV udah salah satu jadi fokus utama untuk dunia juga. Jadi Indonesia salah satu yang menandatangani deklarasi untuk kalau bahasanya itu perjanjian global lah gitu untuk menangani HIV salah satunya gitu. Jadi mau nggak mau pemerintah harus punya komitmen gitu. Nah kita dorong ke sana. Jadi satunya mengadakan alat untuk tes HIV di puskesmas gitu ya? Termasuk mendorong adanya peraturan daerah tentang HIV. Tentang kalau selama ini kan adanya tentang misalnya penyakit menular aja. Penyakit menular kan tapi banyak banget. Nah spesifik yang HIV itu kita dorong supaya mereka juga punya payung hukum untuk penganggarannya. Gitu. Jadi mulai banyak kabupaten kota yang punya perda masing-masing. Nah tadi tuh aku sempat baca Mas dari salah satu artikel yang dikeluarkan UGM UGM tentang penyintas HIV. Jadi ada beberapa fasilitas kesehatan yang masih diskriminatif gitu loh. Nah, padahal mereka kan seharusnya memang tanggung jawabnya untuk melayani gitu loh. Lah, ini gimana Mas? Kalau menurut Mas Puto penanganan kalau penularan kan katanya Mas Puto dari darah dan sperma gitu kan. Kalau penularan dari mana? Penularan utama itu kalau nanti kita belum bahas ya soal ini ya. Belum bahas. Jadi penularan malah belum bahas nih. Penularan dari mana nih Mas? Secara spesifik media penularan HIV itu virus HIV itu paling banyak di tubuh manusia itu ada di darah sama cairan kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Keduanya ya. Jadi otomatis media yang menyalurkan atau istilahnya berurusan dengan darah, dengan cairan kelamin itulah yang menularkan. Otomatis ya istilahnya turunannya lah turunannya ya perilaku yang ke arah situ, misalnya pakai narkoba suntik yang bergantian, transfusi darah yang tanpa screening, tapi sekarang udah nggak lagi sih kan PMI udah ketat kan. Terus bikin tato sembarangan misalnya. Oh iya, tato juga salah satu isu utama dulu ya karena HIV. Tapi kecil sekali sih memang datanya. Sampai dulu waktu aku SMA masih inget Mas. Jadi ada isu yang dulu kan di bioskop ada jarum suntik. Nah itu loh aku sampai takut kalau wah ya ada jarumnya apa enggak sampai gitu loh. Itu fase aku SMP tuh Mas. Tapi itu memang bener Mas. Sempat ada kayak gitu. Kalau bahasanya hoax ya. Oh hoax ya. Sekarang hoax ya. Jadi nggak bener. Jadi maksudnya gini. Karena gambarannya teman-teman S itu nggak mau dia jadi sendirian gitu loh. Dia pengen nularin ke yang lain. Nah, itu kan berita zaman itu kan gitu Mas. Kalau secara maksudnya untuk menghebohkan suasana waktu itu sih emang iya. Cuma maksudnya berita itu memang ada. Tapi kalau kebenarannya sebenarnya HIV itu tidak bisa hidup lama di udara bebas. Virus itu harus punya tempat untuk dia berdiam atau hidup. Nah, dia medianya adalah darah. Kalau selama darah itu
kering atau dia terkena udara bebas dan kena oksigen di luar ruangan itu akan mati sendirinya. Jadi aku kalau misalnya senggolan salaman ini ya nggak akan ketularan gitu. Makanya dulu kan sempet takut juga aku sama Bram, masmu kan niki, mosok alat-alat makan alat-alat jadi satu mosok ya ora bel kan, terus dijelasin Bram. Ternyata kan memang penularan lewat darah dan cairan kelamin itu. Jadi yang nah, makanya aku nek cedak-cedak kan kebanyakan pikiran orang kalau dekat-dekat sama orang HIV ya udah kamu nanti kena. Dulu kan sebatas itu aja pengetahuanku. Bahkan ngomong-ngomongan gini. Nah, ngomongan ini langsung ketularan HIV. Jadi itu. Dan tadi sampai mana sih? Penularan. Jadi intinya kalau yang tidak melibatkan itu tadi media darah atau cairan alat kelamin ya tidak akan bisa menularkan. Jadi ejawantahnya itu ke perilaku ke sana gitu. Misalnya kalau kamu nggak narkoba yang jarum suntik atau istilahnya tidak bergonta-ganti pasangan tanpa menggunakan kondom ya tidak akan terjadi penularan. Bahasa gampangnya gitu. Oh berarti penggunaan kondom itu juga salah satu pencegahan untuk tertularnya penyakit HIV dan penyakit menular lainnya. Karena penyakit menular kan nggak hanya HIV, yang bisa ditularkan lewat seksual, ada hepatitis juga, ada sifilis juga dan lain-lainnya banyak. Jadi sebenarnya masyarakat kita itu banyak ketidaktahuan jenis-jenis penyakit itu karena banyak sekali. Jadi mungkin kalau pukul rata mungkin menelaah satu persatu juga, pukul rata aja pokoknya menular lah gitu. Dan mungkin fase HIV juga sempet kayak corona gini ya Mas ya, karena kan nggak diketahui proses penularan yang pasti kayak gimana. Jadi dulu orang-orang kalau tahu HIV ya menjauh. Wah, bahaya nih, harus jauh-jauh. Ya kayak proses sekarang kan, maksudnya kalau COVID ya kalau bisa pakai masker semua karena memang belum ada diagnosa yang pasti. Sebenarnya proses penularan seperti apa itu kan memang ya fase HIV dulu berarti juga sempat seperti itu ya. Secara saya memang nggak ada datanya sih, tapi tingkat diskriminasi atau perlakuan misalnya orang dijauhi atau apa sudah makin berkurang untuk HIV-nya ya. Malah sekarang ya itu tadi karena ada sekarang COVID ini HIV-nya kalah dengan COVID gitu istilahnya gitu. Nah kalau gini Mas, ada nggak yang hal-hal yang mesti dihindari ketika ngobrol dengan teman yang udah agar mereka nggak tersinggung? Apa yang maksudnya harus dijaga dari kita, dari teman-teman biar teman-teman nggak jadi tetap enak ngobrolnya gitu loh. Sebenarnya ada nggak sih Mas? Kalau dia orangnya udah terbuka, maksudnya kayak saya misalnya ini kan udah biasa aja kan. Cuman kalau orangnya masih tertutup ya kita jangan menyinggung-nyinggung soal ke arah situ dulu kalau dia bukan yang belum membukanya. Jadi misalnya topik HIV itu harus datang dari si orang HIV itu dulu, baru kita bisa ngobrol enak gitu. Kalau kita misalnya langsung tembak, Mas, kira-kira kalau HIV, nah itu orang langsung takut duluan gitu. Dia karena belum HIV sendiri terbuka bahkan, itu ya belum terbuka, banyak yang masih belum terbuka juga. Ya itu sih yang pengen tahu sebenarnya. Kalau misal aku punya temen, misal kalau memang dia belum terbuka ya dijaga dulu, maksudnya jangan terlalu nyinggung soal itu berarti ya. Nah kalau Mas Puto sekarang kegiatan kan di penyuluhan dan lain-lain itu, lah fokusnya juga ke pendampingan nggak Mas? Kalau sekarang sih lebih banyak di manajerial ya. Manajerial. Lebih fungsi mengkoordinir teman-teman. Jadi sekarang udah ada pasukannya ya. Udah ada pasukannya. Jadi kalau dulu waktu awal-awal langsung ke rumah sakit nemuin pasien. Kalau sekarang saya ke rumah sakit juga tetap, tapi lebih nemui ke jajaran manajemen. Jadi gimana layanan HIV di rumah sakit A, di rumah sakit B. Terus teman-teman di sini diperlakukan dengan baik apa enggak. Terus kira-kira kita bisa kerjasama yang baik itu seperti Tapi apa? dulu ada proses gitu nggak Mas? Jadi rumah sakit yang ada yang masih gelap soal penanganannya ada nggak? Banyak. Banyak ya? Masih sampai banyak sekarang aja juga masih ada. Jadi kalau bukan yang tim misalnya nih ya, tim HIV itu sekarang kan HIV jadi salah satu standar pelayanan minimal di layanan kesehatan. Makanya sekarang harus ada tes HIV kan. Jadi ada peraturan peraturan presidennya juga lah tentang itu. Jadi intinya semua layanan kesehatan itu harus ada
standar minimal untuk tes untuk layanan HIV. Jadi semua harus bisa tes HIV, paling enggak minimal juga bisa melayani orang dengan HIV. Makanya ada tim HIV di setiap layanan kesehatan, baik tingkat puskesmas. Tapi yang tentang HIV biasanya ya timnya itu aja. Misalnya dokter, perawat, laborat misalnya yang pernah dilatih. Nah, nanti yang orang-orang lainnya misalnya dokter yang lain ya kadang maksudnya kurang juga gitu. Takutnya ada penolakan di layanan kesehatan itu. Masih ada juga. Tetap masih ada ya, karena ketidaktahuan soal proses penanganan HIV ini gimana? Balik lagi tergantung si lembaga internalnya dia secara jajaran. Misalnya tingkat puskesmas itu secara internalnya kalau komunikasinya bagus, ketika tim itu dilatih terus disampaikan ke semua petugas di puskesmas gitu misalnya. Jadi informasinya itu kan harusnya tersampaikan di internal mereka juga. Kayak misalnya gini, misal ada pasien ODA yang teman-teman ODA yang misalnya panas, ngejelasin ke puskesmas nih, gejalanya gini Bu, setelah saya minum obat HIV kan kaget gitu. Nah itu loh maksudnya, kok fase saya kok panas-panas. Di pendaftaran gitu. Ya makanya. Itu kan banyak yang terjadi gini, teman-teman itu kan biasanya ngambil obat HIV itu kan biasanya di rumah sakit rujukan. Meskipun sekarang udah di puskesmas sudah ada beberapa sih, masih belum semua puskesmas. Terus biasanya teman-teman kan menggunakan fasilitas BPJS. Nah ketika mau ke rumah sakit kan meminta rujukan ke Paskes pertama toh. Nah, kadang di puskesmas. Iya, puskesmas. Nah, ketika dia meminta rujukan itu ada tulisan HIV atau kode misalnya kalau di Jawa Tengah itu atau di nasional ya, saya nggak begitu paham. B20. Bahasanya di temanku tadi dibilangnya bukan HIV tapi B20 dia. B20 ya. Kalau B20 itu sama dengan HIV gitu. Itu orang puskesmas yang di pendaftaran kalau yang dia belum terpapar informasi secara jelas, pasti langsung heboh. Jadi maksudnya berlebihan lah gitu. Loh kok ada orang minta rujukan HIV di sini gitu. Tapi kalau yang puskesmasnya secara internal bagus, manajerialnya. Tapi masih sampai sekarang masih ada laporan nggak Mas? Soal penolakan sampai sekarang ya. Setelah perjalanan Mas Puto di yayasan itu tetap masih ada. Tetap masih ada meskipun tidak seheboh yang sebelum-sebelumnya. Kalau dulu sampai misalnya dia ditinggal di rumah sendiri, pokoknya bener-bener dikucilkan lah misalnya, atau misalnya bekas tempat tidurnya langsung dibakar. Kalau sekarang udah nggak se-ekstrim itu, paling cuman lebih ke perlakuan misalnya, komunikasinya misalnya, kamu kok bisa kena HIV kenapa kan pertanyaan itu sebenarnya kan nggak pengen ditanyain terus nggak etis juga ya. Iya nggak etis maksudnya. Ini salah satu yang saya setiap kita orang ke yang rumah sakit ya. Karena kadang kan di rumah sakit tuh dokternya ganti-ganti yang jaga ya. Nanti ditanya lagi, kok kamu kena HIV kenapa ya gitu. Kenapa harus nanya kenapanya ya. Udah dikasih aja layanannya kan gitu. Jadi banyak hal-hal yang kayak gitu kalau sekarang. Terus respon di yayasan gimana Mas? Kalau ada penolakan gitu responnya gimana? Kalau sekarang kita lebih ke tim-tim yang ada di kabupaten kota, sudah ada timnya sendiri atau di kelompok tadi. Jadi dari Jateng itu membentuk tim-tim yang memang ada di kabupaten kota, di kelompok tadi, terus ada petugas-petugas lapangan tadi yang. Tapi seluruh Jateng udah ada Mas? Sudah ada semua. Di 33 kabupaten, 2 kabupaten itu ikut tetangga sebelahnya. Oke. Jadi hampir semua lah sudah jadi ada pasukan. Yang setelah ada laporan yang respon ya ini tim-tim di daerah ini. Jadi biasanya nanti misalnya petugas lapanganku yang di Kabupaten A ada laporan nih di rumah sakit ini kok orang HIV ditelantarkan misalnya. Nah, dia langsung secara komunikasi dia akan menjalankan advokasi sendiri. Jadi langsung lapor ke dinasnya misalnya, terus kerjasama sama dinas. Berarti udah ada sistem yang dibuat oleh yayasan, gimana proses responnya, gimana proses jadi berkomunikasi itu udah ada semua ya. Si petugas lapangan sama si kelompok itu setiap tahun itu kita ada pelatihannya. Gimana cara advokasi, gimana kalau ngadepin kasus kayak gini dan kayak gini. Jadi bahkan Mas Puto pernah cerita kalau ya ada yang perlakuan sampai kayak ke COVID gitu sih. Ada yang nggak mau makamin orang teman-teman yang HIV ya. Mau nggak mau ya kalau misalnya itu baru-baru ini udah lama Mas? Ya udah agak lama sih. Udah kalau lama sekarang udah nggak begitu ya. Jarang.
Udah agak lama, sekitar setahun 2 tahun yang lalu Sampai masih ada sih. Pada akhirnya teman-teman di komunitas yang proses pemakaman yang ngurus ikut mandiin, ikut nguburin iya. dengan karena ketidakmauan masyarakat untuk mengurus itu ya. Bareng sama dinas kesehatan atau tim rumah sakit biasanya. Gitu. Nah, ini sekarang aku mau ada pertanyaan dari IG sih. Wah, udah 1, 2, 4 Mas sekarang. Udah 4 ya. Ini 2 dokter. Ini ada Dimas Surya, ini dokter, salah satu dokter di Salatiga. Ini temanku juga. Ini dia nyebutin kayak Mas Putra tadi bilang B20. Jadi cara mendampingi orang baru dengan B20 secara psikis prosesnya gimana Mas? Maksudnya biar memang yang terkena kan pertama psikis Mas. Ya. Kalau nah itu prosesnya gimana? Kalau Mas Putra cara mendampinginya? Kalau sekarang atau yang dulu saya alami? Kalau sekarang. Kalau sekarang itu sudah teman-teman petugas lapangan prosesnya gimana? Ikut yayasan saya. Itu mereka standby-nya atau istilahnya ngepostnya gitu ya, di rumah sakit yang rujukan untuk HIV. Jadi begitu ada kasus, ada B20 tadi ya sebutannya. B20. Itu teman-teman langsung koordinasi dengan tim HIV. Oh iya, misalnya si A dirawat di sini. Nah, itu si petugas saya tadi, misalnya petugas lapangan tadi, langsung datang ke, kalau diperbolehkan ya izin atas rumah sakit, kalau kerjasamanya udah baik, langsung ke temui pasien, langsung dikasih motivasi. Dan tapi pasien itu nggak ada penolakan ya? Karena mungkin udah diberitahu oleh rumah sakit karena ya? bareng sama petugasnya kan, gitu. Jadi tim kita juga bareng sama tim medis, jadi nggak istilahnya tidak berbaju lain-lain lah gitu. Jadi ikut sama tim itu. Terus biasanya teman-teman itu langsung mengungkapkan, saya juga sama dengan panjenengan, pernah punya penyakit seperti ini juga dan seterusnya, dan sekarang bisa sehat. Gitu. Jadi lewat motivasi dulu awalnya. Oh, berarti proses motivasi di awal lama-lama mereka juga bisa terbuka ya ke teman-teman ini ya? Diawali dengan keterbukaan dari si petugas ini, petugas lapangan yang dari yayasan. Yang juga penyintas juga ya? Iya, jadi 90% yang ikut di yayasan kami orang HIV, 90%-nya. Oh, 90%. Berarti ya ada juga yang ada juga yang juga ya? Enggak, karena mereka mungkin keluarganya, terus mungkin yang peduli. Iya. Jadi misalnya keluarga mereka ada yang kena HIV, tapi dia pengen ikut gabung di yayasan kita, bisa gitu. Jadi paling utama memang support ya, motivasi dari orang-orang terdekat. Termasuk juga tim medisnya supaya sama tim medisnya mendampingi juga dengan. Jadi nggak yang bukan tim medis yang nolak gitu ya? Ya, atau jadi juga mendampingi. Nggak heboh. Pasien HIV ki kok iso neng kene? Iya. Bahasa-bahasa gitu kan kalau didengar pasien itu kan, salah satu penolakan ya? Iya gitu. Kok aku diginiin gitu ya? Nah, ini yang kedua nih, ini dari dokter juga sih. Mas, ini dokter Tia namanya. Kalau laki ada pengalaman nggak tentang kalau selama ini Mas Putra mendampingi, ada nggak pengalaman tentang gay dengan HIV? Gay itu hubungan antara laki-laki dan laki-laki ya. Gimana caranya menghadapi trauma tersebut? Jadi cara pendampingannya gimana gitu ya. Nah, emang ada Mas? Kalau secara data di Jawa Tengah sendiri, kan sekarang kasusnya itu dari Dinas Kesehatan ya. Ini laporan resmi Dinas Kesehatan ke Pak Gubernur per Maret 2020. Tapi ini terbuka nggak sih Mas? Boleh dibuka nggak? Boleh, kalau data boleh. Karena kan informasi publik. Informasi publik ya. Laporan resmi kan. Datanya itu sudah 32.000 sekian se-Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ya? Itu yang apa? HIV dan AIDS kumulatif. Itu dari hubungan sama jenis? Itu faktor resikonya yang utama itu 86% penularannya lewat heteroseksual. Heteroseksual itu berarti laki-laki dan perempuan. Terus yang tertinggi kedua adalah homoseksual. Homoseksual berarti termasuk laki-laki dan laki-laki. Itu sekitar 10% di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Baru mengikuti berikutnya perinatal. Perinatal itu adalah lewat ibu ke anak. Terus kemudian ada yang lewat pengguna narkoba suntik, itu juga masih ada. Kemudian lewat yang terakhir adalah transfusi, tapi sudah sangat kecil. Transfusi. Angkanya. Nah, Jadi datanya mengatakan gitu, dan fakta di lapangan teman-teman kita itu menemui banyak juga
pasien yang tadi yang katanya G itu ya, itu tertinggi kedua juga di data kami yang kami dampingi. Oh iya, tertinggi kedua. Jadi kalau peningkatannya apa jumlahnya, Mas? Jumlah peningkatan yang itu kita tertinggi. dukung. Jadi misalnya gini, kan gambarannya di Jawa Tengah 32.000 sekian tadi. Yang kita dukung dari Januari sampai Juni itu sudah sekitar 13 ribuan. Dari 13 ribu itu tertinggi kedua adalah laki-laki seks dengan laki-laki. Jumlahnya gitu. Nah, kalau mengatasi trauma secara G-nya kita memang nggak ada teknik khusus ya. Tapi pendekatannya kita biasanya banyak teman-teman yang penyintas HIV kita pilih dari komunitas G juga. Oh, tapi berarti ada juga pendampingan dari teman-teman G juga. Jadi teman-teman G yang dia HIV, dia juga mendampingi teman-teman yang gitu. Jadi supaya lebih maksudnya lebih mudah lah gitu. Oh, gitu ya. Oke, Mas. Biasanya bahasa gesturnya tuh mereka dapat. Kalau sama-sama G itu tahu. Istilahnya instingnya lebih kena lah gitu. Oke. Ini ya, yang lain, bagaimana psikis seorang pengidap HIV hidup di tengah masyarakat yang memiliki labeling atau stereotip bahwa HIV itu memang ya kadang kan disingkirkan gitu-gitu, Mas. Gimana psikisnya, Mas? Ya kalau Mas Putra kan udah berdamai dengan dirinya sendiri. Kalau aku bilang gitu sih. Ya, maksudnya udah lewat lah ya, lewat fase itu udah lewat. Semua pasti yang orang dinyatakan HIV, semuanya pasti nggak akan mau kena penyakit kan? Iya, betul. Orang sehat pun nggak mau kena sakit. Nah, orang HIV juga sama. Tidak ada yang saya survei cepat lah. Kenapa kamu istilahnya mau nggak sih kamu kena HIV? Pasti jawabannya nggak akan mau. Dan sebagian besar teman-teman yang kita dukung, dampingi, itu mereka tidak tahu tentang HIV secara komprehensif. Jadi mereka sendiri pun nggak sadar kalau mereka udah kena HIV, tapi nggak tahu HIV itu apa. Otomatis kita juga harus membangun dan pengetahuan mereka juga gitu. Dan dia juga lebih waspada ya, maksudnya berperilaku itu kan untuk menahan persebaran itu kan. Otomatis secara psikis dia juga dirinya sendiri sudah ada labeling tadi, misalnya menstigma diri sendiri. Kemudian dengan orang luar pun dia akan menutup diri. Gitu. Bener. Nah, kita pelan-pelan bagaimana caranya supaya tidak sama sekali tertutup gitu. Karena kan dia butuh layanan kesehatan, butuh ketemu dokter, butuh hidup yang perkembangan hidup normal ya. Kita perkenalkan dengan komunitas, kita kenalin dengan layanan yang bersahabat kayak gitu-gitu. Jadi ini tadi pertanyaan dari Marta. Ini teman anak sejarah sih. Gitu. Masih lingkupku. Jadi, dan yang terakhir nih, Mas. Apakah lingkaran sosial kita perlu tahu bila kita mengidap HIV? Ya, kalau misalnya saya jawab perlu atau nggak perlu sih tergantung orangnya ya. Maksudnya kalau saya pribadi, pengalaman saya, keluarga perlu tahu. Keluarga inti perlu tahu. Keluarga inti. Karena kan dengan adanya penyakit HIV ini kan lemahkan sistem kekebalan tubuh, otomatis lebih rentan dengan gangguan penyakit kan, atau misalnya penyakit yang lain itu akan lebih mudah menyerang dengan sistem kekebalan tubuh yang jelek. Nah, kalau di keluarganya nggak tahu dia HIV, dia sakit apa atau kena komplikasi apa, dia kan nggak tahu cara penanganannya. Jadi lebih ke arah sana juga. Yang kedua, harapannya keluarga ini bisa menjadi motivator utama dan dukungan utama untuk teman-teman yang supaya lebih cepat pulih juga bounce back lah, baik psikis maupun kesehatannya. Gitu. Ini dari Aditya Putra nih. Nah, ini udah mendekati maghrib, jadi ini kira-kira nih pesan dari Mas Putra untuk teman-teman, apa yang mau disampaikan terkait hal-hal yang berkaitan soal HIV dan AIDS? Ya, kalau secara umum aja secara umum aja lah. Umum sih, saya mengharapkan masyarakat tidak lagi mendiskriminasi atau menstigma orang dengan HIV, dan layanan kesehatan juga bisa menerima dengan baik kami yang ada di lingkungan layanan kesehatan. Terus yang terakhir ya, bagi yang sudah mengetahui cara penularannya, bagaimana mencegahnya, ya jangan berperilaku untuk tertular HIV. Oke. Jadi karena HIV itu bisa dicegah. Jangan sampai kita harus istilahnya keluarga kita harus ada yang kena atau kita terkena baru kita menyadari. Benar. Lebih baik kita mencegah sedini mungkin gitu. Itu sih pesannya.
Sama buat anak muda juga, ya karena HIV itu cenderung dekat dengan tadi ya, darah dan media penularannya adalah alat kelamin, otomatis ada hubungan seksual di situ, ada penggunaan narkoba, otomatis jauhi kedua itu. Oke, terima kasih Mas Puto. Jadi seru banget kan obrolan kita, seru banget nih. Sebenarnya aku masih ingin tanya banyak karena udah maghrib. Mungkin nanti kita episode selanjutnya aja. Di episode lain kita bahas yang lain sama Mas Puto. Terima kasih banget Mas Puto dan Mbak Novi nih, istrinya Mas Puto udah di sini di balik layar nih. Nanti kita liatin. Jadi kasih pengalaman banyak buat kita. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat Mas. Informasi yang luar biasa. Kita sebelumnya belum tahu, akhirnya tahu proses gimana harus menghadapi HIV, gimana penularannya dan lain-lain yang tadi udah dijelasin. Jadi terima kasih buat teman-teman juga yang udah nyaksiin ini, dan kita akan kembali di video-video yang lain dan kita akan bahas hal-hal yang baru, hal-hal yang harus kita ketahui dan kita akan bagi ke teman-teman yang lain. Jadi terima kasih Mas Puto, terima kasih Mbak Novi, dan terima kasih teman-teman, sampai jumpa.